Oke guys, soal selanjutnya. Kalau soalnya kayak gini, gimana? Oke, kita nggak tahu segitiganya apa, tentu kita harus gambar dulu ya. Asumsikannya lah segitiganya itu sembarang. Kita gambar segitiga sembarang di sini. Oke, dimana sudut A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Penamaan bebas ya. B kecil adalah sisi depan sudut B. Berarti B-nya di sini 2. C kecil adalah sisi depan sudut C. Di sini C-nya. Dan sudut A itu 60 derajat. Oke, kalau permasalahannya kayak gini, kira-kira bisa nggak pakai aturan sinus? Disuruh mencari sisi A kecil. Nih, kan kalau mencari sisi A kecil kita tahu sudut A-nya oke. Untuk si pembandingnya ada nggak yang lengkap? Kayak misalkan sisi B, sudut B-nya tahu, sisi C, sudut C-nya tahu. Ada? Nggak ada. Berarti kasus kayak gini kita nggak bisa pakai aturan sinus di sini. Harus pakai aturan kosinus. Nah, pakai yang mana? Lihat di sisi mana yang kita disuruh mencari, sisi A. Kita menggunakan rumus yang A kecil pangkat 2 sama dengan sisanya variabelnya B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurangi 2BC dikali dengan cos A. A pangkat 2 kita biarin aja. B pangkat 2 adalah 2 dipangkatkan 2 itu adalah 4 ditambah C nya adalah 3 dipangkatkan 2 adalah 9 dikurangi 3 B nya 2 dikali 3 6 dikali 2 12 cos 60 derajat. A pangkat 2 sama dengan berapa tuh? 9 tambah 4 berapa? 13 ya. 13 dikurangi cos 60 adalah setengah. Berarti coret di sini 6. Maka A pangkat 2 sama dengan 13 dikurangi 6. Berarti A itu berapa? A pangkat 2 sama dengan 7. A sama dengan plus minus akar 7, benar? Yang kita pakai hanya akar 7-nya saja. Kenapa negatifnya nggak dipakai? Karena kita berbicara mengenai panjang. Panjang tidak mungkin negatif. Jadi panjang A adalah akar 7. Oke, ini termasuk soal yang easy ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman pahami aja maksud soalnya, akan mengerti jawabannya kayak gitu. Bisa ya teman-teman ya. Hai guys, oke, next soal. Kalau dikasih soal kayak gini, cara ngerjainnya gimana? Oke, perhatikan soalnya. Pada segitiga BC diketahui panjang sisi A itu 3, B itu 5, C itu 7. Nilai dari tangan C. Wow, kita hanya belajar sinus dan kosinus, tapi soalnya tangan. Kira-kira gimana cara ngerjainnya? Oke, ini soalnya gampang, hanya sedikit trik saja. Teman-teman pasti bisa. Pertama, tentu kita wajib menggambar dulu. Teman-teman gambar dulu aja. Nanti bakal tahu nih, oh ini pakai aturan ini, oh ini pakai aturan ini gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah sering latihan, pasti langsung tahu. A-nya itu sama dengan 3, kemudian B-nya itu adalah 5, C-nya adalah 7. Oke, kira-kira pakai aturan apa? Jelas Pak, ini adalah kosinus. Nggak mungkin sinus, kenapa? Sudutnya nggak ada yang diketahui. Jadi kita pakai kosinus. Nah, sekarang kita lihat sudut mana yang kita disuruh mencari? Tangan C. Sudutnya adalah sudut C. Tentu kita gimana caranya kita dapatin nilai sudut C? Caranya lah kita mencari sudut C-nya dulu gitu ya. Pakai apa? Kalau C berarti kita kaitannya dengan sisi C. Berarti kita menggunakan yang C pangkat 2. Kenapa? C dengan C gitu ya. Sisanya variabel apa? A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurangi 2AB cos C. Oke, C pangkat 2, C-nya 7 dipangkatkan 2, 49 sama dengan A pangkat 2 itu 9 ditambah B pangkat 2 itu 25 dikurangi A dikali B, 3 dikali 5 15 dikali 2 30 cos C. Oke ya, 49 sama dengan 9 ditambah 25 berapa teman-teman? Berapa? 34. Benar, 34 dikurangi 30 cos C. Oke, 34 pindahkan ke kiri jadi 49 dikurangi 34 sama dengan negatif 30 cos C. Nah, berapa tuh? 49 dikurangi 34. Jawabannya adalah pasti 15 sama dengan negatif 30 cos C. Semua dibagi dengan negatif 30. Jadinya apa? 15 per negatif 30 sama dengan cos C. Bagi 15 sisa 1 dibagi 15 sisa 2. Jadi ini jawabannya adalah
negatif setengah sama dengan cos C. Kira-kira cos itu positif pada kuadran berapa sih? Kuadran 1 dan kuadran 4. Berarti kuadran 2 dia kuadran dan kuadran 3 dia negatif. Nah, sekarang yang memungkinkan menurut teman-teman ya, kita pakai kuadran mana sih yang sekiranya masih masuk di nalar dalam suatu sudut segitiga? Berapa? Kuadran 2. Nah, sekarang teman-teman tinggal cari berapa nilai kosinus pada kuadran kedua yang mendapatkan setengah. Ayo, berapa? Cos setengah atau kok cos setengah? Cos berapa yang menghasilkan setengah pada kuadran 1? Berapa? Iya, cos 60. Teman-teman buat gini ya, cos titik-titik sama dengan cos 180 karena kita tadi mencari setengah pada kuadran sudut berapa. Kalau dikosin mendapatkan setengah pada kuadran 1 dan terjawablah 60. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. 180 dikurangi 60 berapa? 120. Berarti sini adalah 120. Oh, sudutnya di sini berarti sudut C-nya adalah 120. Kenapa? Karena cos pada kuadran 2 khususnya sudut 120 dia senilai dengan 180 dikurangi 60, tetapi bukan job desk-nya dia atau wilayahnya si cos pada kuadran 2 kena pajak negatif. Nah, kita dapat C-nya itu 120. Disuruh mencari apa? Tangen C. Ya sudah, tangen C sama aja dengan tangan 120 derajat. Nah, mencari tangan 120 gimana, masih ingat? Tangan 120 sama aja dengan tangan, kita pakai genap deh biar nggak berubah. 180 dikurangi 60. Nah, tetap tan 60. Lihat, 120 kuadran berapa? 2. Dibawa oleh siapa? Tangan. Kenapa aja? Jelas dong, Pak, negatif. Nah, tangan 60 berapa sih? Sin 60 dibagi cos 60. Jawabannya adalah akar 3 dinegatifin. Jadi negatif akar 3. Sehingga nilai tangan C adalah negatif akar 3. Itu jawabannya, teman-teman. Bisa ya untuk jawaban tangan C. Kayak gitu caranya. Oke, bisa? Oke guys, sekarang soal selanjutnya dikasih soal kayak gini nih. Gimana caranya? Ada segi 4 ABCD. Kita disuruh mencari panjang BC dengan komponen elemennya udah diketahui seperti ini. Sudut D-nya tahu, sudut C-nya tahu, sudut A-nya tahu, kemudian panjang DA-nya tahu, panjang AB-nya tahu. Disuruh mencari BC. BC itu adalah A kecil. Nah, teman-teman kalau disajikan permasalahan kayak gini, teman-teman jangan bingung gitu ya. Karena di sini adalah segitiga pertama, ini segitiga kedua. Masing-masing punya peran masing-masing gitu ya. Masing-masing peran masing-masing gitu. Nah, setiap segitiga punya perannya sendiri-sendiri maksudnya gitu. Oke, kira-kira teman-teman kalau disuruh mencari sudut A dengan melihat segitiga kedua, teman-teman udah bisa belum mencari sisi A? Udah? Belum? Nah, tentu jawabannya adalah belum. Kenapa? Teman-teman belum bisa mencari sudut A. Sisi A. Karena ada salah satu sisi yaitu AC, teman-teman nggak tahu. Tetapi dengan bantuan segitiga pertama, teman-teman bisa mencari AC gitu ya, dengan menggunakan aturan ya sinus. Nah, sehingga di sini kita bisa menggunakan 2 kali aturan. Sehingga di sini kita cari dulu si AC. AC itu adalah bentuk lain dari D kecil. Berapa? Berarti tentu kita menggunakan D per sin D sama dengan sisi yang diketahui dua-duanya. Ini pada segitiga pertama. Oke, sehingga kita terusin aja D dibagi sin D, sin 30 sama dengan C-nya itu adalah 10 dibagi dengan sin 45. Nah, sehingga mendapatkan apa nih? D dibagi sin 30 setengah sama dengan 10 dibagi setengah akar 2. Kita kali silang aja mereka. Jadi D sama dengan D sama dengan, jadinya adalah D dikali setengah akar 2 sama dengan 10 dikali setengah adalah 5. Kedua ruas kita kali dengan 2. Jadinya apa nih? Jadinya adalah 2. D akar 2 sama dengan 10. D sama dengan 10 dibagi akar 2. Rasionalkan. Akar 2 dibagi akar 2. Jadi sama aja dengan D sama dengan 10 akar 2 dibagi 2. Coret, coret 5. D sama dengan 5 akar 2. Nah, kita dapatnya D-nya itu adalah 5 akar 2 di sini. 5 akar 2.
Kira-kira teman-teman kalau udah diketahui D-nya, D kecil ya, pada segitiga kedua ini, teman-teman bisa nggak mencari sisi A kecil? Bisa. Pakai apa? Iya, aturan kosinus. Kenapa kok saya bilang aturan kosinus? Karena lihat, sisi A, sudut A-nya tahu. Kenapa nggak pakai aturan sinus, Pak? Karena kita nggak tahu sudut B-nya berapa, sudut C-nya berapa. Kita hanya tahu satu sudut, gitu teman-teman ya. Jadi kita mau nggak mau harus pakai aturan kosinus, gitu. Karena ditanya sisi A, berarti kita pakai yang A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2BC cos A. Oke. A pangkat 2-nya diamin aja. B pangkat 2 itu adalah 5 akar 2. Berarti 5 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah C pangkat 2 itu 10 akar 2. Dipangkatkan 2 dikurangi ini 2 dikali 5 akar 2 dikali dengan 10 akar 2 cos berapa itu? A-nya adalah 60. Berarti cos 60 derajat. A pangkat 2 sama dengan 25 dikali 2. Berapa? 50 ditambah 100 dikali 2. 200 dikurangi berapa nih? Akar 2 dikali akar 2 akar 4 diakari 2. Berarti 5 kali 10 dikali 2. 100 kali 2 200 dikali dengan cos 60 itu adalah setengah. Coret 200-nya dengan setengah jadinya 100. Sehingga A pangkat 2 sama dengan 500 ditambah 200 dikurangi 100. Sehingga A pangkat 2 sama dengan berapa ini? Sorry, ini 100, ini 50 ya, bukan 500 ya. Sehingga menjadi 150. Nah, sehingga A itu berapa teman-teman? 150 itu diakarin berapa? Kan 150 berapa? 25 dikali berapa? Ya, menghasilkan 150. Kira-kira teman-teman dapat jawabannya? Oke, ini sama aja dengan berapa? Akar 25 dikali dengan akar 6 atau sama dengan 5 akar 6. Oke. Jadi kita dapat A-nya berapa? 5 akar 6. Gitu. Jadi kita menggabungkan dua buah aturan pada permasalahan di sini. Caranya seperti itu. Bisa ya teman-teman? Oke guys, soal terakhir nih. Oke, dikasih permasalahan kayak gini, gimana tuh cara ngerjainnya? Diketahui segitiga BC dengan panjang AB-nya 9, AC-nya 7, dan BC-nya 8. Tentukan sin BC. Oke, kalau teman-teman langsung melihat yang diketahui 3 sisi, teman-teman pasti langsung berpikir, oh ini pakai aturan kosinus, tapi kok sin ya? Kan harusnya cos. Oke, daripada teman-teman berpikir kayak gitu, kita coba aja gitu ya. Nah, tinggal kita teman-teman gambar dulu seperti ini. Nah, di sini adalah segitiga A, B, dan C. Masukin AB-nya adalah 9, berarti C kecilnya 9. AC-nya adalah 7, berarti B kecilnya adalah 7, dan BC-nya adalah 8, berarti A kecilnya adalah 8. Kira-kira pakai apa nih? Aturan kosinus. Kenapa ditarik sinnya ya? Sama ya. B, fokusnya ke sudut B. Ya sudah, kita cari sudut B-nya dulu pakai aturan kosinus. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2AC dikali dengan cos B. Kenapa pakai B? Karena supaya kita bisa munculin sudut B-nya gitu ya. Sisi B, tahu nggak? Tahu. 49 sama dengan A-nya itu 8 dipangkatkan 2 64 ditambah C-nya 9 berarti 81 dikurangi. Nah, berapa nih? 8 dikali 9 dikali 2 berapa? Iya, negatif 144. Besar ya. Kali cos B. Nah, 49 sama dengan 64 ditambah 81. Berapa itu teman-teman? Kira-kira. Iya, 145 dikurangi 144 cos B. 145-nya pindah ke kanan, ke kiri. Jadinya apa? 49 dikurangi 145 sama dengan negatif 144 cos B. Oke, sampai sini berapa tuh? 145 dikurangi 49, kita tambahin negatif depannya. Iya. Negatif 96 sama dengan negatif 144 cos B. Nah, sekarang
kita bagi semua dengan 144. Ini punya negatif coret ya. 96 dibagi 144 sama dengan cos B. Oke, disederhanakan bisa nggak nih? Kira-kira berapa nih disederhanakannya? Berapa? Iya. Ini dicoret berapa? dicoret aja nanti. Nah, berapa tuh? Kita bagi dengan 48. Bisa nggak dibagi 48? Bisa ya. 48 ini sisa 2, ini sisa 3. Jadilah 2/3 cos B. Oke. Masih ingat ini perbandingan pada segitiga apa? Siku-siku. Berarti kita bisa menggunakan konsep Pitagoras di sini. Nah, asumsikanlah sini sudut B-nya. Cos itu adalah samping per miring. Sampingnya 2, miringnya 3. Depannya berapa? Nah, tinggal akar dari 3/2 dikurangi 2/2. Akar dari 9 dikurangi 4 adalah akar 5. Berarti depannya adalah 5. Akar 5. Nah, sehingga kalau ditanya sin B, perbandingannya tinggal depan per miring aja. Depannya adalah akar 5, miringnya adalah 3. Jawabannya adalah ini. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Jadi cara pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Oke.